Berita darurat. Pukul 1 dini hari, penerbangan dari Dubai menuju kota Bintar mengalami kecelakaan saat mendarat karena hilang kendali. Pesawat mengalami kecelakaan tragis dan terbakar. Jumlah korban yang tewas telah meningkat menjadi 136 orang. Saat ini hanya ditemukan 3 orang yang selamat. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silahkan coba beberapa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nona Gwen, kecelakaan pesawat ini menyebabkan kamu mengalami gegar otak yang cukup parah. Kalau kamu tidak lakukan perawatan dengan baik, akibatnya bisa sangat serius. Kamu masih belum bisa hubungi suamimu? Dia, Gwen, kamu baik-baik saja kan? aku baik-baik aja. Jangan khawatir. Nenek sudah lihat beritanya. Pesawat yang kamu tumpangi mengalami kecelakaan besar. Banyak sekali orang yang meninggal. Apa Chandra sudah ke rumah sakit untuk temani kamu? Chandra, mungkin dia sibuk. Dasar anak ini. Sesibuk apapun kerjanya, kamu tetap lebih penting. Kamu ini sekretaris sekaligus istrinya. Kamu tunggu saja. Aku akan suruh dia ke rumah sakit temui kamu sekarang. Tidak usah. Dia udah datang. Sayang. Ah, Coba lihat. Kabarnya ini Pak Chandra yang sangat terkenal itu. Rupanya dia sendiri yang antar pacarnya periksa kehamilan. Pasti bahagia banget lah ya jadi pacarnya. Pemeriksaan kehamilan? Kamu yakin? Di laporan pemeriksaan kehamilan tertulis gitu kok. Udah 12 minggu loh. 12 minggu. Pak Chandra, di jadwal perjalanan tertulis kamu akan dinas minggu. Kamu mau kemana? Gwen, urusanku tidak harus kulapor padamu. Pantas saja waktu itu dia tidak mau bilang. Rupanya dia udah selingkuh waktu itu. Chandra, kita udah menikah 3 tahun. Bahkan jadi istrimu sekaligus sekretarismu. Demi gantiin Urusanku kamu tidak dinas, harus aku kulapor hampir padamu. mati karena kecelakaan pesawat. Tapi kamu malah selingkuh dengan wanita lain. Sebenarnya kamu anggap aku apa? Kak Chandra, terima kasih sudah temani aku ke rumah sakit di tengah kesibukanmu. Aku sangat senang. Kamu istirahat yang baik ya. Kalau ada apa-apa, bilang saja ke asistenku. Aku pergi dulu. Kak Chandra, Gwen, anak baikku. Akhirnya kamu pulang dengan selamat. Nenek benar-benar khawatir padamu. Nenek, jangan khawatir. Aku baik-baik aja. Mana mungkin nenek tidak khawatir padamu. Kalau ini begitu banyak orang meninggal, kamu bisa pulang dengan selamat, itu sudah keberuntungan. Nanti kalau Chandra pulang, aku akan bilang padanya untuk lebih perhatian padamu. Ibu, Chandra sibuk banget sama kerjaannya. Dia tidak punya waktu luang. Hal sekecil ini tidak perlu beritahu dia lagi. Kamu kok ngomong gitu? Kecelakaan pesawat itu masalah besar menyangkut nyawa. Tapi kamu juga lihat dia baik-baik saja kan? Cuma luka kecil seperti ini saja tidak perlu berlebihan. Kamu... Nenek, ibu, aku agak capek. Aku mau istirahat dulu. Ya, ya, nak. Cepat istirahat ya. Kenapa kamu pulang? Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Kemana saja kamu? 2 hari ini. Aku
Aku pergi ke kota Tanili. Kamu tahu kan, ada pameran internasional di Dubai 3 bulan lagi. Kalau obat baru di grup Hayati bisa dipamerkan di acara itu, pendapatan grup Hayati bisa melejit secara terus-menerus. Jadi, aku sendiri yang pergi ke perusahaan cabang di Tanili untuk pastikan pengembangan obat baru itu. Gitu ya. Aku udah tanya ke Landry. Tidak ada tiket pesawatmu ke kota Tanili di jadwal perjalanan? Kamu mau ngomong apa sebenarnya? Kamu dan dia sejak kapan saling kenal? Siapa yang beri kamu keberanian seperti itu? Hah? Kau menguntitku? Apa aku terlihat seperti orang semacam itu? Kebetulan aja aku ada di rumah sakit yang sama. Jadi aku melihatnya sendiri. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Kenapa ini bukan urusanku? Kamu tidak pernah sentuh aku selama 3 tahun. Bahkan ibumu bilang aku mandul. Aku udah tahan semua penderitaan ini. Tapi kenapa kamu? Kenapa kamu selingkuh? Kamu bahkan hamili selingkuhanmu. Apa kamu masih anggap aku istrimu? Cynthia bukan selingkuhanku. Kami sudah kenal lebih dari 20 tahun. Rupanya kalian teman masa kecil. Jangan lihat aku dengan tatapan kotor seperti itu. Sebaiknya kamu bersikap baik saja. Singkirkan pikiran yang tidak penting itu. Aku udah mencintaimu selama 3 tahun. Demi kamu, aku tutup butikku. Aku rela selalu berada di sisimu, jadi istrimu sekaligus sekretarismu. Bahkan keluargamu menghina aku pun, aku tetap bertahan. Semua ini supaya kamu luluh padaku. Tapi di hatimu, apa aku benar-benar wanita serendah itu? Bukannya memang gitu. Dulu kamu yang berusaha keras goda aku. Kamu paksa aku nikahi kamu untuk balas budi padamu. Kalau tidak, mana mungkin Cynthia sampai ke luar negeri 5 tahun. Orang licik sepertimu tidak bisa lakukan apapun. Bukan gitu. Dulu aku lakukan itu untuk bantu kamu. Gwen, anggap saja nenek mohon padamu kali ini. Nikah dengan Chandra ya. Tapi Nek, hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, aku juga punya karir sendiri. Juga ada hal-hal yang ingin aku lakukan. Tapi grup Hayati sedang krisis sekarang. Chandra harus segera menikah agar situasi bisa stabil. Menikah dengan Chandra. Kedepannya kamu adalah penyelamat keluarga Hayati. Aku mohon padamu. Mau gimana pun nenek mohon padaku, pernikahan tetaplah urusan seumur hidup. Aku harus diskusi dengan Pak Chandra dulu. Pak Chandra, apa kamu diracuni? Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kamu pikir aku bisa percaya padamu? Kalaupun aku diracuni, pasti kamu pelakunya. Tidak, Chandra, aku benar-benar tidak bohong padamu. Aku tidak mau dengar alasanmu lagi. Ku beritahu, kalau kamu masih mau jadi istriku, kamu harus jauhi Cynthia. Dia berbeda denganmu. Terjadi sedikit kesalahan saja, bisa bahayakan kandungannya. Aku akan buat perhitungan denganmu. Kamu kasihan pada Cynthia. Gimana denganku? Kita sudah menikah 3 tahun. Aku bahkan hampir mati karena kamu. Aku sudah berbuat banyak. Cuma berharap kamu bisa sedikit saja luluh padaku. Kenapa panas banget? Karena kamu merasa panas, lepaskan saja semua bajumu. Tetap saja tidak berubah. Berani-beraninya kamu memberiku obat. Kamu mau ngapain? Tentu saja melakukan hal yang biasa dilakukan suami istri. Jangan, berhenti.
Chandra. Hentikan. Oh, Jangan pikir karena kamu sudah racuni aku, kamu bisa berbuat semaumu. Kamu benar-benar menjijikan. apa kamu benar-benar jijik saat lakukan ini denganku? Benar sekali. Kamu yang tangani pameran di Dubai, kan? Setelah kontraknya selesai, kamu tidak perlu kerja lagi. Aku tidak mau lihat wajahmu yang menjijikan itu lagi. Chandra. 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 Chandra, tidak nyangka aku udah mencintaimu 3 tahun, tapi tetap saja tidak bisa dapatkan hatimu. Sepertinya hubungan kita memang sudah harus berakhir. Ini tiket masuk pameran di Dubai. Ini juga terakhir kalinya aku bantu kamu. Sudah cukup sampai di sini saja. Heh, Kak Gwen. Baru aja lolos dari maut, sekarang udah bawa koper. Mau liburan kemana? Jangan pergi dulu. Kamu belum danani aku. Kenapa hari ini siang banget turunnya? Aku sudah tunggu kamu lama banget. Aku bukan pembantumu. Mulai hari ini, kamu dandan aja sendiri. Kak Gwen, apa maksudmu? Keluarga aku yang hidupi kamu. Aku masih hargai kamu dengan suruh kamu danani aku. Percaya tidak? Aku akan laporin sikapmu ini ke kakakku. Terserah kamu. Kamu. Gwen, cepat bersihkan satu kamar. Tata dengan baik ya. Nanti malam ada yang mau tinggal di situ. Ibu, siapa yang mau tinggal di sini? Tentu saja Cynthia. Cynthia sedang mengandung anak kakakmu. Tidak seperti orang lain yang cuma bisa numpang dan tidak berguna. Ngapain bengong saja? Cepat sana buruan. Mulai hari ini, kerjaan seperti ini, lakukan saja sendiri. Aku tidak peduli lagi. Sikap macam apa ini? Kamu bahkan sudah berani bantah aku. Coba ulangi lagi omonganmu tadi. Aku bilang, aku tidak mau lakukan lagi. Selama ini aku sudah berusaha sebaik mungkin ke kalian, tanpa mengeluh. Aku harus kerja di perusahaan, di rumah juga harus urus semua orang. Bahkan harus layani kamu. Dan yang paling lucu, aku capek sampai sakit pun, kalian tetap saja tidak peduli. Bahkan kalian anggap itu memang pantas. Karena Cynthia sangat ingin jadi anggota keluarga kalian. Suruh aja dia yang kerjakan. Gwen, sikap macam apa ini? Berani-beraninya kamu membantah aku. Gwen, jangan asal ngomong. Kenapa aku dengar kalau kamu berikan obat ke kakakku semalam, tapi kakakku lebih pilih tersiksa karena obat itu daripada lakukan hal itu sama kamu. Ini beneran tidak? Apa? Gwen, dulu aku terlalu remehin kamu. Tidak nyangka kamu selicik ini. Rupanya kamu selicik ini. Sudah cukup. Sudah cukup kalian permalukan aku selama ini. Kenapa sekarang pukul aku? Salah siapa tak bisa urus suami? Berani-beraninya kamu kasar padaku. Ibu, selama 3 tahun kamu curiga aku tidak bisa melahirkan. Menurutku, bawa saja anakmu itu periksa ke dokter. Sudah diberi obat tetap saja tidak terangsang. Sebenarnya dia yang bermasalah. Kamu berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Aku bisa suruh Chandra ceraikan kamu. Pas banget. Cerai juga lebih bagus. Bilang ke Chandra. Aku udah tanda tangan surat cerainya. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan lagi dengannya. Kamu mau kemana? Chandra, pas banget kamu pulang. Anak ini makin lama makin kurang ajar. Aku cuma suruh dia kerjakan sedikit hal. Dia malah bentak aku. Bahkan dia bilang mau cerai sama kamu. Gwen, kamu sudah gila ya? Kenapa kamu mau cerai sama aku? Aku belum pernah sesadar sekarang. Dulu selera aku buruk, makanya bisa menikah di keluarga ini. Chandra, kita sudah berakhir. Kak, kali ini Gwen benar-benar serius. Anak kurang ajar ini benar-benar sudah gila. Dia sendiri tidak sadar dengan identitasnya. Dasar gadis desa yang tidak tahu diri. Waktu dia menikah sama kamu dulu, dia cuma punya bentuk jelek. Setahun penuh jualan pun uangnya tidak cukup buat beliin aku tas. Kalau bukan karena dia beruntung dan menikah di keluarga ini, mana mungkin dia hidup enak. Benar,
Kalaupun mau cerai, itu karena kakakku mencampakkannya. Dia tidak punya hak buat minta cerai. Sudahlah, abaikan dia. Dulu dia sendiri yang ngotot mau nikah di keluarga ini. Sekarang, dia cuma gertak saja. Pak Chandra, gawat. Aku menerima surat pengunduran diri Gwen. Mengundurkan diri? Gwen, rupanya kamu benar-benar sudah putuskan untuk pergi. Apa kamu benar-benar sudah mau cari pria itu? Pak Chandra, proyek pameran di Dubai diurus oleh Bu Gwen selama ini. Sekarang dia pergi. Takutnya Apa cuma gara-gara kekurangan seorang sekretaris, grup Hayati sudah tidak berdaya? Lanjutkan proyeknya. Soal Gwen, aku mau lihat dia bisa pergi kemana setelah keluar dari grup Hayati. Aku berani taruhan. Tidak sampai setengah hari, dia pasti akan kembali memohon seperti seekor anjing. Chandra, 3 tahun jadi suami istri. Demi mencintaimu, aku hampir tidak kenal diriku sendiri lagi. Tapi sekarang aku sudah mau pergi pun, kamu bahkan tidak tahan aku sama sekali. Jelas di hatimu memang tidak pernah mencintaiku. Tenang saja, ke depan aku tidak akan ganggu kamu lagi. Aku juga tidak akan mencintaimu lagi. Aku mau kembali jadi diriku yang dulu. Halo Kak, ini aku. Selamat datang, Nona Gwen. Kak, Sudah 3 tahun. Akhirnya kamu mau hubungi kakak. Kakek dengar kamu mengalami kecelakaan pesawat. Dia sangat khawatir. Sudah coba telepon kamu tapi tidak bisa dihubungi. Kamu terluka ya? Kamu baik-baik saja kan? Kak, jangan khawatir. Aku baik-baik aja kok. Kamu itu selalu saja sok kuat. Kamu rela korbankan identitasmu. Malah lebih pilih kebintar dan menikah dengan pria brengsek itu. Kamu pasti sudah banyak menderita. Katakan padaku, aku bantu kamu atasi masalah ini. Itu udah tidak penting, Kak. Yang lalu, biarlah berlalu. Oke, yang lalu, biarlah berlalu. Kita pulang ke Dubai. Kedepannya, tidak ada yang berani ganggu kamu lagi. Kita akan segera naik pesawat. Barang-barangmu sudah dibereskan kan? Jangan-jangan dia. Ada apa, Gwen? Apa ada masalah? Kakak bisa pesankan pesawat pribadi untukmu. Cuma ada sedikit masalah. Tidak usah khawatir. Aku pergi bentar nanti langsung balik. Cepat selesai kok. Oke. Bukannya ini Bu Gwen. Kenapa berantakan banget? Orang yang tidak kenal pasti kira kamu lagi kabur dari sesuatu. Aku ngomong sama kamu, kamu dengar tidak? Ngapain kamu? Berhenti! Di mana barang-barangku? Bu Gwen, kamu sudah mengundurkan diri. Tentu saja barang-barangmu sudah dibuang. Semua barangku ada di sini kan? Apa maksudmu? Aku tidak tertarik sama barang rongsokanmu itu. Lagi pula, barang-barangmu itu Pak Chandra sendiri yang buang. Chandra. Rupanya memang dia. Di mana Pak Chandra? Pak Chandra lagi sibuk rapat. Mana sempat dia ngurusin kamu? Kamu sudah kembali. Pak Chandra, Apa tiket pesawat dan KTP-ku ada sama kamu? Tolong kembalikan. Apa aku kelihatan punya waktu untuk itu? Aku tidak akan buat hal sekonyol itu. Oh ya, kamu sudah bukan sekretarisku lagi. Silakan pergi dari sini. Barusan resepsionis bilang ke aku, semua barangku dibuang olehmu. Kalau KTP-ku tidak ikut terbuang, berarti ada sama kamu kan? Kembalikan padaku. Kamu merasa sok benar deh. Ngapain bengong? Rapat. Bu Gwen, kamu juga tidak sadar dengan identitasmu. Kamu malah pikir Pak Chandra punya niat lain sama kamu. Benar-benar konyol. Kalau tidak segera dapatkan kembali KTP, aku bakal ketinggalan pesawat. Karena Chandra tidak mau berikan, aku cari aja sendiri. Hei, kamu ngapain? Kamu bukan orang grup Hayati lagi. Kantor CEO bukan tempat yang bisa kamu masuki seenaknya. Minggir, Ributin apa sih? rupanya dia. Maaf Nona Cynthia, ini semua gara-gara Gwen yang ngotot mau masuk ke sini. Aku tidak berhasil hentikan dia. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Gwen, aku tahu soal kamu. Kabarnya kemampuan kerjamu hebat. Tidak sangka,
Wajahmu juga secantik ini. Kamu terlalu memuji. Tapi aku mau kasih saran baik buatmu. Jadi orang harus tahu batas. Jangan dambakan sesuatu yang bukan milikmu. Buatkan aku secangkir kopi. Urusan layani orang seperti ini, sebagai seorang sekretaris, kamu pasti sudah terbiasa kan? Aku sudah bukan sekretaris grup Hayati lagi. Kalau kamu suka minum kopi, buat saja sendiri. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kamu tahu siapa aku. Hubunganku dengan Kak Chandra jauh lebih dekat darimu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan hubungan kalian. Gwen, tidak usah berpura-pura lagi. Kak Chandra sudah ceritakan semua tentangmu padaku. Bahkan dulu dia dipaksa oleh neneknya, makanya dia nikahi kamu. Soal pernikahan kalian, bahkan semua karyawan di perusahaan pun tidak tahu. Dari awal sampai akhir, yang dia cintai cuma aku. Apa yang kamu tertawakan? Nona Cynthia memang suka pungut barang bekas ya. Barang yang dibuang orang lain kamu anggap harta. Kalau kamu memang suka, kuberikan padamu saja. Gwen, berani-beraninya kamu bilang Kak Chandra barang bekas. Wanita sepertimu sudah sering aku temui. Jangan kira aku tidak tahu. Perceraian itu cuma taktik mundur untuk maju. Kamu pikir karena wajahmu cantik, kamu bisa masuk ke keluarga kaya? Padahal itu cuma mimpi saja. Coba lihat dulu apa yang kupegang. Kenapa undangan pameran Dubai bisa ada sama kamu? Barangku tidak bisa sembarangan kamu pegang. Kalau rusak, kamu bisa ganti rugi. 2 undangan acara di Dubai ini aku dapatkan dengan susah payah. Kenapa sekarang malah ada sama kamu? Apa Chandra yang berikan undangan ini pada kamu? Aku tidak ngerti kamu ngomong apa. 2 undangan ini, aku yang berikan pada Kak Chandra. Dia sangat suka. Bahkan dia bilang, mau ajak aku ke Dubai loh. Cynthia, jangan keterlaluan kamu ya. Kalian tahu tidak, cuma ada 200 undangan di seluruh dunia. Aku sudah berusaha keras baru bisa dapat. Berani ngaku-ngaku itu milik kalian? Kamu punya buktinya. Kalaupun kamu katakan ke Kak Chandra, apa dia akan percaya sama kamu? Tidak tahu malu. Kamu benar-benar keterlaluan. Balikin. Aduh, Cynthia, tolong. Cynthia, kamu baik-baik saja kan? Apa ada yang terluka? Kak Chandra, aku kesakitan. Tadi Nona Gwen tiba-tiba terobos masuk. Dia rebut undangannya dariku. Karena aku tidak berikan, dia malah pukul aku. Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu berbuat seperti ini padaku? Omong kosong apa sih kamu? Jelas-jelas undangan ini. Undangan ini Cynthia siapkan secara khusus untukku. Dia sudah bilang ke aku dari awal. Aku tahu, memang kamu yang tangani proyek di Dubai selama ini. Aku tidak salahkan kamu karena belum berhasil. Tapi kamu tidak boleh rebut kontribusi Cynthia. Apalagi sampai pukul dia. Kamu tahu tidak, kalau dia sedang hamil. Kenapa kamu bisa sejahat itu? Aku jahat. Kak Chandra, jangan salahkan Nona Gwen lagi. Kamu tidak perlu bela dia. Aku paling tahu dia orang seperti apa. Cepat minta maaf pada Cynthia. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kamu diusir. Tenang saja. Kamu tidak usah usir aku. Aku bisa pergi sendiri. Semakin lama di sini, aku makin merasa jijik. Gwen, kamu benar-benar sudah tidak sabar mau tinggalin aku ya? Kalau kamu mau KTP ini, minta maaf dulu pada Cynthia. Kalau tidak mau minta maaf juga tidak apa-apa. Kalau gitu, pulang aja sana. Aku bisa maklumi kejadian hari ini. Tapi jangan sampai terulang lagi. Pulang? Pulang kemana? Sebenarnya kamu mau ribut sampai kapan? Sebenarnya yang tidak ngerti situasi itu kamu sendiri. Aku bilang sekali lagi. Aku, Gwen, sudah tidak menginginkanmu lagi. Oke? Cuma minta maaf kan? Aku turuti kamu. Nona Cynthia, maaf ya. Begini udah cukup kan? Kembalikan barangku. Oke. Karena kamu memang sudah putusin mau pergi. Kalau gitu, semua barangmu yang berhubungan dengan keluarga Hayati, satu persatu, tinggalkan di sini. Oke. Ku kembalikan ke kamu semuanya. Ini seragam grup Hayati. Ini hadiah ulang tahun pernikahan yang pertama dari kamu. Ini hadiah ulang tahun pernikahan yang kedua. Semuanya aku kembalikan. Sudah puas kan? Kak Chandra benar-benar baik pada Bu Gwen.
Banyak juga hadiah yang diberikan padamu. Itu semua cuma sisa-sisa pilihan ibu dan Sylvia. Kalau kamu mau, nanti aku berikan yang lebih bagus. Bu Gwen, kamu dengarkan? Kak Chandra sudah tidak menginginkanmu. Cincin di tanganmu itu masih tidak rela buat dilepas ya? Iya juga sih, anak kampung seperti Bu Gwen nikah sama Kak Chandra pasti cuma karena uang. Mana mungkin rela lepaskan harta keluarga Hayati. Iya kan? Cincin juga sudah kukembalikan padamu. Sudah puas kan? Hal yang paling kusesali seumur hidup adalah menikah denganmu. Kedepannya kita tidak usah ketemu lagi. Kak Chandra, kamu baik-baik saja kan? Hari ini juga salahku. Kalau bukan karena aku, kalian berdua tidak akan bertengkar. Gwen, minta maaf pada Kak Chandra, ya? Ini bukan salahmu. Karena dia benar-benar ingin pergi. Pergi saja. Gwen? Kak Chandra, kamu baik-baik saja kan? Chandra, semuanya cukup sampai di sini saja. Kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Semuanya sudah beres. Kak, semuanya udah selesai. Ayo kita pergi. Ayo. Kak Chandra, tadi aku lihat ada mobil mewah yang jemput Bu Gwen. Jangan-jangan semua rumor itu benar. Rumor apa? Katakan. Aku juga cuma dengar dari obrolan karyawan. Katanya sih, Bu Gwen sering bergaul dengan pria asing. Tapi menurutku, semua gosip itu tidak benar. Bu Gwen pasti bukan orang seperti itu. Pasti salah paham. Bukti-buktinya sudah jelas. Salah paham apaan lagi? Gwen, kamu lebih pilih pergi dariku tanpa apapun. Segitu sukanya kamu sama pria itu ya. Mulai hari ini, kamu tidak boleh sebut namanya lagi. Aku tidak mau dengar apapun tentang dia. Selamat datang kembali, Nona Gwen. Nona Gwen. Silahkan, Nona Gwen. Kakek. Aku rindu banget sama kalian. Aduh, sayang. Jangan nangis. Yang penting kamu sudah pulang. Kalau bukan karena kamu, keluarga Hayati tidak mungkin bisa seperti sekarang. Rupanya kakek yang bantu keluarga Hayati selama ini. Iya. Tapi keluarga Hayati sama sekali tidak tahu terima kasih. Sudah benar kamu cerai. Putri sulung keluarga Lilian. Masih banyak anak orang kaya yang antri untuk melamar. Gak usah dipikirin keluarga Hayati mah. Oh ya, Gwen. Untuk sementara, ikut aku saja dulu. Supaya kamu bisa mengenal bisnis keluarga. 3 bulan lagi, kakek akan adakan pameran di Dubai. Saat itu, biar seluruh dunia lihat kehebatan putri keluarga Lilian. Pameran di Dubai itu keluarga Lilian yang ngadakan. Tentu saja, keluarga Lilian adalah yang terkaya di dunia. Mengadakan pameran kecil seperti itu saja, sangat mudah bagi kita. Oh ya, Gwen. Kamu masih ingat? Perjodohan dengan keluarga Cahyadi. Dulu kecil kamu selalu bilang mau nikah sama si Anto. Nah, kamu pulang di waktu yang tepat. Besok ikut kakakmu pergi ke pesta ulang tahun Paman Calvin ya. Aku turuti kakek aja. Oke. Apa? Pihak Dubai batalkan izin grup Hayati untuk ikut pameran? Kenapa bisa gitu? Cynthia, sebelumnya kamu yang bantu grup Hayati dapatkan izin itu. Apa kamu ada solusi? Aku... Yo, Chandra, kenapa wajahmu suram banget? Ada masalah apa? Pas banget kamu datang. Kabarnya pameran di Dubai itu diadakan oleh keluarga Lilian. Hubungan keluarga kalian berdua sangat baik. Bisa bantu tolong tanyakan, kenapa mereka batalkan izin itu? Itu gampang kok. Siapa yang dulu urus izin pameran ini? Suruh saja diurus lagi, beres kan? Cynthia yang ngurus. Tapi sebelumnya sekretarisku yang ngurus. Kalau gitu, ini pasti ulah sekretarismu itu. Chandra, cepat beritahu sekretaris itu ya. Sekretaris itu mantan istriku. Apa? Mantan istrimu keterlaluan banget. Chandra, untung kamu sudah cerai sama dia. Apa katamu? Tidak. Chandra, jangan khawatir. Pas banget, besok aku mau ke Dubai.
Ayahku sudah jodohkan aku sejak kecil. Dia paksa aku menikahi nona kedua grup di Laga. Aku pernah ketemu dia waktu kecil. Dia benar-benar gemuk dan jelek. Aku tidak mau nikahi dia. Setelah aku selesaikan urusan ini besok, aku akan sekalian tanyakan hal undangan ya. Benar-benar cocok disebut Dubai. Ini mewah banget. Ibu, lihat deh penataannya. Bagus banget. Aduh. Sylvia, jamuan hari ini benar-benar luar biasa. Jaga sikapmu, jangan heboh banget. Iya, Kak. Aku cuma lihat-lihat saja kok. Lagi pula ada Kak Cynthia di sini. Kak Cynthia jauh lebih hebat dari Gwen. Pasti akan baik-baik saja. Benar, Cynthia. Ibu dapat keberuntungan darimu. Bisa datang ke Dubai dan melihat dunia. Sudah seharusnya. Ayo, Kak. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Desi, lama tidak jumpa. Dasar kamu tidak punya hati ya? 3 tahun kamu tidak hubungi aku. Soal kamu cerai saja aku tahu dari kakakmu. Apa kamu sudah tidak anggap aku sahabatmu lagi? Desi, maaf ya. Dulu kamu udah capek-capek nasihati aku supaya tidak nikah. Aku malah abaikan kamu. Akhirnya aku malah begini. Aku benar-benar malu hubungi kamu. Sudah. Tidak usah bahas itu lagi. Karena sekarang kamu sudah kembali, selama ada aku, siapa yang berani ganggu kamu? Malam ini kita rayakan dengan baik ya. Rayakan kamu sudah lepas dari pria brengsek dan bangkit kembali. Oke. Ayo. Kok familiar banget ya? Jangan-jangan... Chandra, kamu di sini ya? Ayo ketemu ayahku. Tidak, Ibu, Kak Cynthia. Menurut kalian, apa dia kelihatan mirip dengan Gwen? Mana mungkin, ini kan Dubai. Orang seperti Gwen mana punya hak buat datang ke acara ini. Benar, kamu pasti salah lihat. Si Gwen itu cuma orang kampungan. Apalagi yang kudengar, ini semua adalah ulahnya. Dia yang batalkan izin partisipasi grup Hayati. Dia benar-benar pembawa sial buat keluarga kita. Bener juga. Aku pasti salah lihat. Sejak si pembawa sial itu menikah dan jadi anggota keluarga kita, tidak pernah ada satupun hal baik yang terjadi. Sekarang dia sudah pergi. Kedepannya keluarga kita pasti akan lebih baik. Dia benar-benar Gwen. Dia benar-benar Gwen. Lihat, putri dari keluarga mana ini? Perhiasan di lehernya itu kelihatannya seperti koleksi keluarga kerajaan Eropa. Pasti mahal banget. Halo, boleh kenalan? Sayang, ini putra dari grup HB. Orangnya lumayan loh, boleh dipertimbangkan ya. Desi, kalau kamu bercanda seperti ini lagi, aku benar-benar akan marah ya. Shh, diam. Tidak nyangka, setelah Nona Gwen ditinggalkan, bisa bangkit secepat ini ya. Sampai-sampai datang ke Dubai untuk cari pria. Jangan-jangan, kalian sekumpulan wanita licik dari keluarga Hayati itu ya? Kamu bilang siapa wanita licik? Bukannya hari ini pesta ulang tahun Pak Calvin? Orang-orang yang datang ke sini, semuanya terhormat dan punya status. Aku bisa panggil Satpam sekarang juga untuk usir kamu. Kalau kamu tahu ini wilayah mereka, kami bisa datang ke sini, pasti karena diundang secara resmi. Kamu? Mana mungkin keluarga Cahyadi akan undang orang sepertimu? Benar-benar omong kosong ya. Tuan, sini ku beritahu ya, wanita ini bukan orang baik-baik. Baru saja cerai dengan anakku, sekarang langsung dekatin kamu. Jaga mulut kalian ya. Kami tidak salah ngomong kok. Gwen, pantas saja dulu kamu rela pergi tanpa bawa apa-apa. Rupanya kamu memang sudah ada niat selingkuh. Gwen, aku tahu kamu butuh uang. Karena kita pernah kenal, ambil uang ini dan segera pergi dari sini. Kalau kamu mau jual diri, cari tempat lain saja. Aku bantu kamu sampai tuntas. Bahkan bisa kenalkan beberapa pelanggan lagi ke kamu biar kamu bisa dapat harga yang lebih bagus. Cukup. Cukup. Kamu sudah gila ya? Kamu siram aku pakai anggur. Mulutmu memang tak bisa ngomong hal baik. Kalau kamu memang paham banget soal bisnis ini, pelanggan-pelanggan itu untuk kamu saja. kamu ngapain? Kak Chandra, mereka berdua ganggu aku. Bahkan Gwen siram aku pakai anggur. Kamu harus bela aku. Kamu tidak tahu Cynthia lagi hamil ya? Kenapa kamu jahat banget? Hei, apa kamu buta ya? Kenapa langsung bilang Gwen jahat? Berani-beraninya mereka bilang Gwen datang buat jual diri. Kesel banget aku. Cynthia bukan orang yang
seperti itu. Justru kamu yang gitu. Ini pesta ulang tahun keluarga Cahyadi. Kamu ngapain kesini? Masih perlu ditanya. Kamu saja sudah tidak mau sama dia. Jelas-jelas dia mau goda pria di sini. Barusan aku lihat dia lirik-lirikan sama seorang pria. Kamu tidak tahan kesepian ya? Chandra, lepaskan. Aku sudah tidak ada hubungan denganmu lagi. Kamu buru-buru banget mau putus hubungan sama aku. Sepertinya benar yang dibilang adikku. Kamu benar-benar sangat menginginkan pria itu ya? Kak Chandra, tadi aku cuma berniat baik mau ingatkan Nona Gwen supaya bisa jaga diri sendiri. Biar tidak terpengaruh hal-hal buruk di luar sana. Kenapa aku dulu bisa-bisanya mau nikahi wanita murahan sepertimu ya? Kenapa kamu serendah itu sih? Cukup ya. Aku sudah cerai sama kamu. Kamu tidak punya hak hina aku. Justru kamu. Coba tanya baik-baik sama Nona Cynthia yang sok suci itu. Kenapa dia bisa paham banget soal penyakit itu? Tentu saja aku dengar dari orang lain. Jangan fitnah sembarangan. Kamu sendiri yang tidak beres. Wajar saja kalau orang lain curiga sama kamu. Di depan banyak orang, kamu tindas wanita hamil. Minta maaf pada Cynthia. Kak Chandra, aku baik-baik saja kok. Banyak orang yang lihat. Jangan persulit Nona Gwen lagi. Kalau saja kamu punya sedikit hati yang baik, hubungan kita tidak akan berakhir seperti ini. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena dulu selera aku buruk. Kenapa aku bisa menikah dengan orang sepertimu? Chandra, Cynthia, kalian benar-benar pasangan brengsek yang serasi. Semoga kalian bahagia selamanya. Jangan pernah susahin orang lain lagi. Kamu... Sudah cukup. Gwen, kamu pikir kamu siapa sih? Kenapa kamu hina anak dan menantuku? Kamu harus minta maaf pada Cynthia hari ini juga. Dan kamu juga harus berlutut. Kalau tidak, aku tidak akan maafin kamu. Aku berlutut. Apa kalian pantas? Dasar kurang ajar. Ayo berlutut. Berlutut. Nanti Kak, aku mau lihat siapa yang berani sentuh dia. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh dia. Dik, kamu baik-baik saja kan? Siapa yang ganggu gue? Keluarga Lilia. Tidak akan lepaskan dia gitu saja. Keluarga Lilian yang terkait di dunia itu. Kenapa rupanya? Mana mungkin? Kenapa Gwen bisa berhubungan dengan orang terkaya di dunia? Gwen, tidak apa-apa. Aku sudah datang. Tidak ada yang berani ganggu kamu lagi. Ini adalah pesta ulang tahun keluarga Cahyadi. Berani-beraninya buat keributan di sini. Siapa yang buat onar? Kak Chandra, perutku tiba-tiba sakit banget. Aku antar kamu pulang. Sebaiknya kamu berdoa supaya Cynthia baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan maafin kamu. Kalau gitu aku doakan semoga dia cepat mati. Rupanya kamu memang sudah dapat sandaran yang hebat. Bahkan sudah berani lawan aku. Aku cuma berniat baik, mau ingatkan kamu. Kamu itu sudah pernah cerai. Keluarga kaya tidak akan terima kamu. Pria ini cuma main-main sama kamu. Kamu udah selesai ngomong? Kalau udah cepat pergi. Ayo. Katanya ada yang buat keributan di sini. Aku sengaja datang untuk lihat. Paman Calvin, maaf sudah buat malu. Aku dan Gwen datang ke pesta ulang tahunmu. Semoga kamu panjang umur. Kamu Gwen ya? Halo, Paman Calvin. Aduh, sudah bertahun-tahun tidak jumpa. Kamu makin cantik aja ya. Sianto sekarang ada di mana? Cepat suruh dia kembali, supaya dia bisa bertemu calon istrinya. Sianto sekarang ada di mana? Cepat suruh dia kembali, supaya bisa bertemu calon istrinya. Pak Kelvin, dia tidak bisa datang. Sebelumnya dia sudah tahu kamu mau kenalin dia ke calon istrinya. Tadi setelah antar hadiah, dia langsung pergi. Dasar bocah nakal. Kakek udah suruh kita pulang. Paman Calvin, kalau gitu kita ketemu lain kali ya. Oh, oke. Kalau gitu kamu pulang dulu. Kamu pulang dulu. Oke, kamu pulang dulu, Dik. Aku masih ada urusan. Oke. Apa salah kami? Kenapa kami diusir? Berani-beraninya kalian perlakukan kami seperti ini. Kalian tahu tidak aku ini nyonya dari grup Hayati? Percaya tidak, aku akan buat kalian semua menyesal. Berani-beraninya kalian dorong ibuku. Aku... Sylvia. Kenapa kalian berdua usir kami? Apa ada kesalahpahaman? Pak Chandra, kami cuma jalankan tugas. Ini perintah dari Pak Calvin. Pak Kelvin. Kenapa? Lagi pula, kami ada urusan penting hari ini. Kami harus bertemu. Tolong sampaikan ke beliau. Pak Chandra, pasti datang karena soal pameran di Dubai kan? Pak Calvin sudah bilang, kalau memang soal itu, dia akan temui Anda. Kalian pulang saja. Keluarga Hayati bukan orang sembarangan. Kalau hari ini tidak berikan aku alasan yang masuk akal, aku tidak akan pergi. Jangan persulit kami lagi, Pak Chandra. Daripada terus cari alasan di sini,
lebih baik pikirkan baik-baik. Apa grup Hayati pernah singgung seseorang? Singgung siapa? Sombong banget sih. Si Gwen itu. Bukannya dia cuma dapat suami orang kaya dari Dubai. Menurutku sih, dia tuh memang jual diri. Ibu, jangan emosi. Dia itu cuma barang bekas kakakku. Putra keluarga Lilian itu pewaris keluarga terkaya di Dubai. Mana mungkin benar-benar suka sama dia. Cepat atau lambat dia pasti akan diusir. Kak, kamu buat kaget saja. Bukannya kamu tadi keluar ada urusan. Apa semuanya lancar? Diam. Kenapa kalian hina dia? Tidak cukup kalian hina selama 3 tahun. Hari ini kalian sengaja ganggu dia kan? Kalau iya kenapa memangnya? Dia baru cerai sama kamu tapi sudah goda pria lain. Bukannya aku cuma bantu kamu lampiaskan emosi. Iya kak, jangan marah lagi ya. Kamu tidak ketemu Pak Kelvin di pesta tadi. Bukannya malam ini kamu mau ke rumah mereka buat ikut lelang. Jangan sampai terlambat. Sudah 3 tahun. Kamu tidak pernah sentuh aku selama 3 tahun. Aku sudah mencintaimu selama 3 tahun. Demi kamu, aku tutup butikku. Aku rela selalu berada di sisimu, jadi istrimu sekaligus sekretarismu. Bahkan keluargamu menghinaku pun, aku tetap bertahan. Semua aku lakukan supaya kamu luluh padaku. Rupanya menikah denganku selama 3 tahun. Dia selalu hidup seperti ini. Aku peringatkan kalian, jangan cari masalah lagi. Kak, Chandra. Chandra, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba peduli banget sama wanita itu? Tidak bisa, tidak akan aku biarkan. Masalah hari ini memang salah Sylvia dan ibu. Aku akan suruh mereka minta maaf padamu. Jangan tersinggung ya. Nona Gwen, ini adalah model terbaru dari Dean, merek fashion internasional. Ini koleksi jam tangan antik milik kolektor terkenal di Swiss. Ini perhiasan kerajaan Eropa dari abad pertengahan, dan ini... Berhenti. Kakak, terlalu banyak yang kamu siapkan buat aku. Cukup untuk beli setengah dari negara kecil. Banyak ya? Kamu ini putri kaya dari keluarga Lilian. Asal kamu suka, aku bisa belikan semua merek untukmu. Pilih saja sesukamu. Walaupun keluarga kita kaya, tetap saja tidak boleh boros seperti itu. Kamu adikku. Kalau bukan aku yang sayang kamu, siapa lagi? Benar tidak? Masalah hari ini memang salah Sylvia dan ibu. Aku akan suruh mereka minta maaf padamu. Jangan tersinggung ya. Lagi-lagi si Chandra itu. Aku akan buat perhitungan dengannya. Sudahlah, Kak. Aku tidak mau ada urusan lagi dengannya. Sudahlah. Jangan sedih lagi. Saat pameran di Dubai nanti, kakek akan perkenalkan identitasmu ke seluruh dunia. Setelah itu tidak ada yang berani ganggu kamu lagi. Dan yang cantik ya. Nanti aku bawa kamu ke acara lelang. Kemungkinan Pak Kelvin datang di acara lelang hari ini. Ini kesempatan terakhir kita bertemu dengannya. iya kak. Jangan cemberut lagi ya. Lihat, Kak Cynthia cantik banget hari ini. Bener banget, waktu kita jalan tadi banyak yang perhatikan Cynthia loh. Kak Chandra! Kak Chandra! Gwen, ini untukmu. Anggap saja ini sebagai hadiah permintaan maafku. Pak Chandra, ini produk baru G yang harganya miliaran. Untung saja aku sudah pesan dari jauh-jauh hari. Sekarang sudah tidak bisa dibeli lagi. Namanya juga wanita. Memang suka barang mewah yang tidak terlalu berguna. Dulu bukannya nyonya cuma lihat-lihat saja di majalah. Kamu malah langsung suruh aku pesan. Jelas-jelas kamu peduli pada nyonya. Kenapa tidak bilang ke dia? Cerewet ya. Jangan-jangan ini barang yang sudah tidak diinginkan ibu dan adikmu. Sayangnya, aku bukan lagi Nyonya Hayati yang kejar-kejar kamu tapi malah tidak dianggap. Aku tidak tertarik dengan barang sisa pilihan orang. Ini bukan
Kak Cynthia, kalung yang dipakai Gwen tadi sepertinya pernah kuliah di majalah. Benar, bajunya juga. Sepertinya itu model DR. Tapi mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Setelan asli model DR itu minimal harga miliaran. Tapi kalau produk yang mana, 200.000 saja sudah dapat. Produk yang mana? Si Gwen memang sok kaya ya, padahal tidak mampu. Barang tiruan seperti ini pun dia berani pakai keluar. Dasar tidak tahu malu. Ayo. Bu Gwen, lagi kirim pesan ke siapa? Jangan-jangan ketua muda keluarga Lilian ya? Sejak kapan urusanku jadi urusanmu? Kamu, Gwen, aku cuma berbaik hati mau bantu kamu yang datang ke lelang hari ini. Semua orang terpandang dan terhormat. Orang pekerja biasa seperti kamu, kerja seumur hidup pun tidak akan sanggup beli satu barang pun yang ada di sini. Aku sarankan lebih baik kamu cepat pergi, biar nanti tidak malu-maluin. Beda sama Cynthia. Dia ini putri sulung dari grup Caunara. Keluarganya itu kaya. Sekaya itu ya? Kalau gitu nanti Nona Cynthia harus buktikan ke aku ya. Kamu lihat saja nanti. Sudah cukup ngobrolnya. Kalau sudah, cepat duduk. Selamat datang para tamu undangan. Lelang resmi dimulai. Selanjutnya kami perlihatkan barang pertama hari ini. Gelang geokristal harganya 440 juta. Anak baikku, akhirnya kamu pulang dengan selamat. Nenek khawatir banget. Sepertinya nenek udah mau ulang tahun. Seharusnya dia suka gelang ini. 660 juta? Ini Gwen benar-benar berani tawar. Apalah artinya 660 juta? 1 miliar. Kak Chandra, menurutku gelang ini cocok untuk nenek. Aku berencana berikan ke nenek. Gwen, walaupun sudah jadi orang kaya, mana mungkin punya uang sebanyak itu. Mau rebutan sama aku. Jangan harap. Terima kasih ya. 1,3 miliar. 2,2 miliar. 2,2 miliar sekali, 2,2 miliar dua kali. 11 miliar. Apa? Serius? Dari mana Gwen punya uang sebanyak itu? Gwen, aku tahu kamu keras kepala. Tapi jangan pura-pura kaya kalau tidak sanggup. Nanti kalau tidak bisa bayar, kamu sendiri yang akan malu. Kamu tidak perlu khawatir soal ini. Tapi aku jadi penasaran. Putri kaya seperti Nona Cynthia, jangan-jangan tidak sanggup dengan harga 2,2 miliar. Aku, tentu saja aku sanggup. Aku bayar 22 miliar. Cynthia, gelang ini tidak cocok untuk harga segitu. Tidak apa-apa Kak Chandra. Uang segini aku masih sanggup kok. Yang penting nenek senang. 44 miliar. Sepertinya kamu mau bersaing ketat denganku ya? Baik. Hari ini akan kubuktikan padamu kehebatan keluarga Caunara. 88 miliar. 88 miliar sekali. 88 miliar dua kali. Aku tidak ikut lagi. Kalau Nona Cynthia memang sesuka itu sama gelang ini, dengan berat hati, aku relakan itu untukmu. Ayo kita ucapkan selamat untuk Nona Cynthia, akhirnya dapat gelang yang dia inginkan. Cuma andalin kamu tapi mau saingan sama aku. Apapun yang aku inginkan, termasuk pria yang aku suka, kamu tidak akan pernah bisa dapatkan. Siapa sih wanita ini? Kaya banget ya. Kaya sih kaya, tapi sebenarnya otaknya bermasalah. Gelang ini paling mahal juga cuma 1 miliar saja. Bodoh banget ya. Tidak nyangka hari ini beruntung banget bisa ketemu sama orang sebodoh ini. Sebenarnya aku cuma habisin 660 juta buat gelang itu. Kalau gitu, kamu benar-benar harus berterima kasih sama wanita cantik yang beli gelang itu. Dia. Cih. Cuma orang bodoh yang suka bersaing saja. Dia sendiri yang mau beli. Aku juga tidak paksa dia. Lagian, kalau mau berterima kasih, harusnya ke wanita itu kan? Oh iya. Sejak kapan ada wanita secantik ini di Dubai? Gwen, kamu sengaja permainkan aku ya? Hentikan. Gwen, jangan pura-pura lagi deh. Aku yakin kamu tidak punya uang sebanyak itu. Berani-beraninya kamu datang ke tempat seperti ini. Siapa bilang aku tidak punya uang? Jam Putri Diana klasik kerajaan Tiongkok Eropa dilelang dengan harga 11 miliar. 15 miliar, aku mau. 15 miliar sekali. 15 miliar dua kali. 15 miliar tiga kali. Selamat ya, Nona. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Dari mana uangmu?
Nona Cynthia, kamu ini terlalu ikut campur deh. Kamu? Cynthia, sudah cukup. Tuan Yanto, kenapa kamu liatin orang itu terus? Jangan lupa, kamu sudah dijodohkan loh. Sudahlah, jangan bahas soal perjodohan lagi. Cepat kamu selidiki. Sebenarnya siapa nama wanita itu? Ku beritahu ya, jangan gegabah lagi hadapi Gwen. Kamu sama sekali tidak dengar omonganku ya. Aku tahu aku salah, Kak Chandra. Tapi ini baru lewat beberapa hari saja. Tidak nyangka Gwen benar-benar buat orang kagum. Apa maksudmu? Seingatku, waktu dia baru cerai sama kamu, dia tidak punya apa-apa. Baru lewat beberapa hari saja, dia tiba-tiba bisa beli jam tangan seharga 15 miliar di lelang. Jumlah uang sebesar itu, kemungkinan besar pasti Pak Henry yang berikan ke dia kan? Padahal kelihatannya dia orang baik-baik. Rupanya dia rela jual diri demi uang. Kalian pernah jadi suami istri kan? Tidak nyangka dia bisa sekejam ini padamu. Cukup. Chandra, kenapa kamu di sini? Padahal baru saja merasa berutang budi padamu. Rupanya kamu sama sekali tidak hargai hubungan kita dulu. Jelas-jelas kamu tahu betapa kecewanya aku soal pameran di Dubai itu. Kamu sudah buat aku kehilangan kuota, tahu tidak? Kuota apa? Kamu lagi ngomong apa sih? Tidak usah ngelak lagi. Aku sudah kenal kamu 3 tahun. Tidak nyangka kamu selicik ini. Cukup! Udah cukup, Chandra. Aku sama sekali tidak ngerti kamu ngomong apa. Lepaskan aku. Aku tidak mau buang-buang waktu sama kamu. Kalau gitu, kita bahas yang kamu bisa pahami. Kamu ingat grup Dilaga kan? Henry itu siapa? Kenapa bisa berikan kamu uang sebanyak itu? Kamu itu siapanya aku? Kenapa aku harus cerita ke orang luar sepertimu? Orang luar? Menurutmu aku ini orang luar? Kalian berdua memang sudah punya hubungan sejak lama ya? Kamu cerai gara-gara dia kan? Itu semua udah lama berlalu. Apa masih penting bahas soal itu? Harus dibahas. Oke, kalau gitu, ku beritahu kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Alasanku menceraikanmu cuma satu. Itu karena aku udah benar-benar muak denganmu. Sebenarnya apa yang buat kamu tidak puas? Selama 3 tahun ini, kamu tidak perlu khawatir soal semua kebutuhanmu. Padahal aku punya posisi penting di grup Hayati. Kamu malah sia-siakan hidup yang sudah baik. Bahkan lebih pilih goda pria lain. Apa kamu benar-benar tidak tahu malu? Aku tidak tanda tangan surat cerainya. Kamu masih istriku. Aku tidak akan biarkan siapapun hianati aku. Benar, aku memang tidak tahu malu. Seharusnya sejak awal aku tidak usah kenal kamu. Seharusnya juga tidak menikah denganmu. Chandra, jelas-jelas kamu yang duluan hamili wanita lain. Kenapa malah salahkan aku tidak setia? Aku sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Lagi pula aku tidak sentuh kamu karena... Aku tahu, kamu setuju menikah denganku cuma demi nenek. Tapi sekarang kita sudah jadi suami istri. Tentu saja aku akan perlakukan kamu dengan baik. Leno. Kak Leno. 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 Rupanya sudah ada orang lain di hatimu. Tenang saja, aku tidak akan sentuh kamu. Setelah beberapa tahun nanti, kalau aku sudah stabilkan grup Hayati, jika kamu mau pergi, aku akan biarkan kamu bebas. Karena apa? Chandra, aku tidak ada waktu untuk dengar alasanmu itu. Lepaskan aku. Kalau kamu marah karena aku tidak sentuh kamu, kalau gitu aku akan buat kamu puas. Chandra, kamu udah gila ya? Dulu selera aku benar-benar buruk. Bisa-bisanya aku bersama orang sepertimu. Bisa-bisanya aku bersama orang sepertimu. Lalu kamu mau bersama siapa? Sama Henry ya? Atau sama yang namanya Leno? Leno apaan? Aku sudah tahu sejak lama. Selama bertahun-tahun kamu selalu pikirkan Leno. Bahkan dalam mimpi pun kamu panggil namanya. Chandra, udah cukup. Aku sama sekali tidak ngerti kamu ngomong apa. Udah 3 tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Selalu lakukan apapun sesukamu. Sama sekali tidak pernah pedulikan perasaan orang lain. Sebaiknya kamu segera tanda tangan di surat cerai itu. Kalau kamu masih tidak mau tanda tangan, aku akan cari pengacara untuk ingatkan kamu. Kamu benar-benar ingin cerai dariku ya? Tentu saja. Aku yang penuhi semua kebutuhanmu selama ini. Kamu akan hidup susah setelah cerai dariku. Jangan-jangan kamu pikir setelah bersama Henry, hidupmu bakal terjamin. Chandra, kamu berani taruhan sama aku tanpa kamu.
hidupku akan jauh lebih berwarna. Baiklah. Semoga kamu tidak nyesal dengan ucapanmu barusan. Chandra, aku memang tidak seharusnya berharap sejak awal. Kupikir aku bisa buat kamu tersentuh, buat kamu mencintaiku. Orang sepertimu memang tidak punya hati. Barang yang orang lain sudah tidak mau baru diberikan ke aku. Memang tidak punya niat sama sekali. Barang yang orang lain tidak mau, aku juga tidak mau. Lap air matamu. Matamu yang seindah ini bakal jadi jelek kalau nangis terus. Kalau tidak, aku yang gantikan kamu nangis saja ya. Gimana kalau aku yang gantikan kamu nangis saja? Terima kasih ya. Kamu... Kenalin. Aku CEO Grup Cahyadi. Namaku Yanto. Senang kenalan dengan kamu. Yanto? Kamu masih ingat? Perjodohan dengan keluarga Cahyadi? Dulu kecil kamu selalu bilang mau nikah sama si Yanto. Rupanya kamu. Rupanya dia si bocah nakal ini. Dia selalu bilang aku jelek dari kecil. Rupanya kakek memang salah ingat. Siapa yang suka sama dia? Dia itu musuhku dari dulu. Nona, sejak pertama kali ketemu kamu, aku langsung tertarik padamu. Boleh minta kontakmu tidak? Dia kok malah kabur. Unik juga. Baru kali ini ada wanita yang berani lempar barang ke wajahku. Kabarnya Tuan Yanto dapat untung besar hari ini. Ayo, traktir kami makan dong. Tuan Yanto, cepat kemari. Semua orang sudah nunggu kamu loh. Sudahlah, aku masih ada urusan. Halo, Chandra, kenapa suaramu lesu banget? Jangan-jangan kamu ditinggalin wanita ya? jangan omong kosong. Aku masih ada urusan penting. Urusan apa sih yang lebih penting dari urusanku? Kamu dengar baik-baik ya. Aku sudah temukan jodohku. Jodohmu? Sudahlah, aku tak tertarik untuk tahu. Reputasimu buruk di luar sana. Wanita itu bernasib buruk bisa disukai olehmu. Kamu ya? Aku serius kali ini. Kamu lihat saja nanti. Oke. Kalau gitu, semoga semuanya lancar ya. Hei, cantik, tunggu aku. Dik, ada yang kejar kamu ya? Kenapa buru-buru banget sih? Tidak kok. Tidak apa-apa. Kamu lagi lihat apa? Oh, cuma lihat-lihat saja. Tuan, Nona, ada tamu yang datang. Bisa-bisanya bocah nakal ini kejar aku sampai sini. Sudah cukup belum? Sudah kubilang jangan kejar-kejar aku lagi. Harusnya aku yang bilang gitu ke kamu kan? Siapa juga yang kejar-kejar kamu? Satu lagi. Kenapa kamu bisa di rumah keluarga Lilian? Tentu saja aku di sini karena ini rumahku. Kalian berdua sudah bersama ya? Kita belum cerai. Kamu tidak sabar banget dan mau selingkuhi aku. Bukannya ini Pak Chandra ya? Lagi ngomongin apa? Sama sekretarisku. Oh, karena kamu sudah di sini. Masuk dan minum teh dulu, ya? Silakan. Pak Henry, kita langsung ke intinya saja. Kedatanganku hari ini untuk bahas soal kuota pameran di Dubai. Pameran itu diadakan oleh keluarga Lilian dan keluarga Cahyadi. Tapi cuma keluarga Hayati yang dicoret dari daftar peserta. Apa ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Ada satu alasan kenapa keluarga kalian dicoret. Itu karena kalian tidak penuh syarat. Grup Hayati akan investasi untuk pameran ini. Semoga Pak Henry bisa berikan kesempatan. Tidak bisa. Pak Henry, untuk urusan bisnis, katakan saja apapun persyaratannya. Grup Hayati pasti akan berusaha penuhi. Boleh juga. Kalau keluarga Hayati bersedia bagikan teknologi inti kalian ke kami, mungkin aku bisa pertimbangkan lagi. Teknologi inti sangat penting bagi grup Hayati. Kalau Pak Henry mau persulit kami, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kalau gitu, Pak Henry,
Aku berbaik hati ingatkan kamu. Sekali berkhianat, selamanya tetap berkhianat. Sekretaris baru yang kamu rekrut ini, kalau dia bisa hianati mantan atasannya, suatu saat dia juga bisa hianati kamu. Kenapa Pak Chandra bisa tahu? Kalau kami cuma sebatas punya hubungan kerja. Pak Chandra, kenapa Pak Henry mengincar teknologi inti grup Hayati? Pasti Gwen. Teknologi inti masih rahasia perusahaan. Pasti Gwen yang bocorkan ke Henry. Masa sih? Mana mungkin Bu Gwen orang yang seperti itu? Dulu dia jadi sekretarisku, sangat berdedikasi dan selalu bantu aku. Sekarang dia ikut orang lain. Tanpa ragu dia hianati aku. Anggap saja kamu kejam. Pesan tiket pesawat, kita pulang malam ini. Aku akan pikirkan solusi lagi soal proyek di Dubai. Aku tidak percaya. Kalau Gwen bisa buat, aku tidak berdaya. Kak, waktu aku dengar kalian ngobrol tadi, apa benar soal pembatalan grup Hayati ada hubungannya denganmu? Itu aku. Kakakmu yang suruh aku lakukan. Oh, kakek. Bocah nakal Hayati itu pasti tidak pernah membayangkan kalau pameran Dubai sebenarnya diadakan khusus untukmu. Kalau ingat 3 tahun ini, dia sudah membuat putri kesayangan keluarga kita mengalami begitu banyak penderitaan. Aku benar-benar parah dibuatnya. Anak itu harus benar-benar diberi pelajaran. Terima kasih, kakek. Dasar bodoh, kenapa masih sungkan dengan kakek sendiri? Oh ya, Henry, grup Dilaga akan segera ekspansi ke dalam negeri. Kantor pusatnya akan didirikan di Kota Bintar. Coba kamu pikirkan, siapa yang paling cocok dikirim ke Kota Bintar untuk jadi penanggung jawab di sana? Cakupan usaha di Kota Bintar sangat luas. Rencananya aku mau. Kakek, biar aku aja. Kamu, Dik, jangan lupa ada Chandra di Kota Bintar loh. Kamu benar-benar mau ke sana? Aku sangat familiar dengan Kota Bintar. Aku yang paling cocok jadi penanggung jawab di sana. Soal Chandra, hubungan kami sudah lama berakhir. Lagi pula, aku harus kembali untuk cerai dengan Chandra. Kakek, sebagai putri keluarga Lilian, aku harus bisa mandiri dan bertanggung jawab. Baik, kamu memang cucu keluarga Lilian. Baik, adik. Kalau gitu kamu yang pergi saja. Kalau ada kesulitan, hubungi kakak kapan saja. Selamat datang, Bu Gwen. Halo semuanya, aku adalah manajer yang diutus dari Dubai. Namaku Gwen. Silakan duduk. Gwen, kabarnya dulu kamu sekretarisnya Pak Chandra. Kamu datang ke grup Dirlaga kali ini. Apa perusahaan tidak takut? Kamu akan bocorkan rahasia perusahaan ke mereka. Atasan pasti sudah pikirkan dengan baik sebelum mengutus Bu Gwen ke sini. Jadi Pak Kris tidak perlu khawatir soal ini. Dia itu cuma gadis muda biasa. Siapa yang tahu gimana dia bisa jadi manajer? Kudengar, dia sudah lama dekat dengan CEO kita. Oh, asal bukan naik jabatan karena jual diri. Pak Kris, tolong jaga ucapanmu. Karena sudah bahas sampai sejauh ini, aku terus terang saja. Kalau atasan benar-benar mengutus manajer yang kompeten, aku pasti akan terima dengan lapang dada. Tapi, kalau cuma sebagai pajangan saja, aku tidak terima. Lagi pula, aku tidak akan kerjasama dengannya. Kalau gitu, silakan buat surat pengunduran diri ya Pak Kris. Sebagai atasan, kebetulan aku punya waktu untuk tanda tangan. Well, kenapa kamu pecat aku? Jangan kira, karena ada yang dukung kamu jadi bisa berbuat seenaknya. Percaya tidak? Aku bisa bongkar semua aibmu, buat kamu kehilangan nama baik dan jabatan. Pak Kris, kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Bagus deh kalau sudah takut. Kudengar Pak Kris sudah bekerja di grup Dilaga selama 10 tahun. 15 tahun, sudah berpengalaman. Dimanapun juga, aku cukup berjasa di grup Dilaga. Cuma andalin gadis muda sepertimu, mau pecat aku. Aku tidak akan pergi. Tidak masalah, mau tidak mau bentar lagi kamu juga harus pergi. Apa maksudmu? Kris Lukmana, 45 tahun, mengandalkan pengalaman bertahun-tahun di perusahaan, menekan bawahan, manfaatin atasan. Beberapa kali manfaatin perubahan jabatan untuk bantu perusahaan istrinya lewat jalur belakang. Cari keuntungan pribadi. Gimana kamu bisa tahu? Bagus ya, Kris. Mulutmu bicara seolah-olah bermoral, tapi diam-diam cari cara untuk menggelapkan uang perusahaan. Ini yang kamu maksud berjasa untuk perusahaan?
Bu Gwen, Bu Desi, aku sudah tahu salah. Kuakui memang yang kulakukan itu salah. Tapi selama ini, aku selalu loyal pada perusahaan. Aku tidak berjasa, tapi setidaknya sudah berusaha. Lagi pula, aku masih ada istri dan anak yang harus kunafkahi. Aku juga masih punya cicilan rumah 20 tahun lagi. Jadi, tolong jangan pecat aku. Sekarang baru nyesel. Sudah terlambat. Bukan cuma Chris. Sebenarnya, sebelum aku datang, aku sudah cari tahu tentang setiap orang yang hadir di sini. Jadi kuharap, kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Bersama kita bangun prestasi luar biasa di Kota Bintar. Baiklah, lanjutkan rapatnya. Sayang, tadi kamu keren banget deh. Waktu kulihat ekspresi si Chris yang gendut itu tadi, lucu banget loh. Kakek ngajari aku harus tegas dan bijaksana saat hadapi bawahan. Aduh, memang dasar cucu orang kaya. Tapi sayang, waktu dulu kamu pergi dari Kota Bintar, kukira kita tidak akan ketemu lagi loh. Tidak kusangka, kamu bukan cuma sudah kembali, kamu bahkan juga mewarisi harta keluarga kalian. Aduh, tapi nanti kalau ketemu Chandra lagi, kamu bakal gimana? Kalau ketemu ya ketemu aja. Lagian hidupku udah tidak ada hubungan lagi sama dia. Bagus deh kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Lihat deh, sekarang kamu penuh semangat. Rasanya seperti melihat dirimu yang 3 tahun lalu. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Aku bawa kamu pergi lihat ya. Ayo. Kenapa misterius banget sih? Teteng. Ini butikku yang dulu. Benar tebakanmu. 3 tahun yang lalu kamu rela tutup butikmu dan menikah sama Chandra. Dulu aku takut banget kamu nyesel, makanya aku ambil alih butik ini. Gimana kalau hari ini kita buka lagi? Senang tidak? Tersentuh tidak? Senang banget. Terima kasih ya Desi. Aduh, sudahlah. Jangan senang dulu. Pak Sam, CEO Direktur Kawasan Asia, begitu dengar kamu mau buka lagi, bentar lagi dia mau datang untuk rayakan denganmu. Dia itu sering muncul di televisi dan majalah-majalah loh. Kalau hari ini dia benar datang ke sini, berarti dia menghormati Bu Gwen ya. Butik terkenal sudah dibuka. Aku belanja terus sampai tanganku pegal. Kak Cynthia, jangan terburu-buru. Aku bantu kamu lampiaskan saja. Loh, bukannya ini Gwen? Bukannya sebelumnya kamu ke Dubai? Kenapa sudah pulang sekarang? Jangan-jangan Om Tajir itu sudah bosan sama kamu ya, lalu kamu ditinggalkan. Kenapa kalian berdua lagi sih? Sial banget. Bisa tutup mulutmu tidak? Aku tidak salah ngomong kok. Lagian, kalian tahu tidak? Ini adalah butik mewah yang terkenal. Semua barang di sini sangat berharga. Yang belanja di sini tuh wanita sosialita. Kamu cuma orang biasa. Apa hakmu buat datang ke sini? Bisa beli atau tidak? Apa itu urusanmu? Aduh. Hampir lupa. Pak Henry itu orang terkaya di Dubai. Dia sudah berhubungan denganmu. Pasti dia juga sudah beri kamu banyak uang kan? Pantes saja. Kamu bahkan datang ke tempat seperti ini. Sofia ya? Mulutmu itu seperti baru keluar dari parit. Kau bisa bau banget sih. Kamu bau dan menyengat banget. Berani-beraninya kamu hina aku. Pengawal, panggilkan manajer kalian ke sini. Aku mau komplain tentang 2 orang ini. Pelanggan kelas bawah seperti ini benar-benar merusak selera belanjaku. Cepat usir mereka keluar. Ngapain pegang saja? Aku ini putri sulung keluarga Hayati. Kakak iparku, putri dari keluarga Caunara. Berani-beraninya kalian tidak nurut sama aku. Sudahlah. Tadi kalian bilang mau cari manajernya kan? Kalau gitu aku beritahu ke kalian. Akulah manajernya. 我就是店长。怎么可能？你怎么会是店长？黎哥，你少在这做白日梦了，真是好大的口气！我知道你以前开过店，但这儿可是高端买手店，没点身份背景的人根本接触不到这些。也是你能碰瓷儿的。欣欣说的对，黎哥，我知道你才被抛弃不开心，但也不能打肿脸充胖子吧？这里面随便一个包都是100万起，我估计你连名字都叫不全吧？这么高端的地方，怎么可能让你当店长呢？哼！就这种包呀，我们家黎哥宝贝有一仓库那么多，根本就敢飞。
还真是吹牛不打草稿。李哥，我以为你的脸皮已经够厚了，没想到你朋友比你的脸皮还要厚。跟你们这种人站一起，我都嫌晦气。我看谁在这闹事？他不是传闻中第2亚洲区首席公民Sam先生吗？没想到居然能碰到这种女人，嫂子，我们运气也太好了。Sam 先生，您来的正好。刚才那个女人冒充是这里店长，我们正准备找人把他们轰出去。李哥，现在有 Sam 先生在，你要是想逃跑，还来得及。否则一会儿要是被轰出去的话，丢的肯定。够了，你们2个实在有眼无珠。他可是这家卖手店的店长。Pak Sam, Gwen, mana mungkin jadi manajer toko di sini? Nona Gwen, kalau kamu tidak keberatan, aku akan usir 2 orang ini. Terima kasih Pak Sam. Tapi kami buka toko ini sama sekali tidak punya hak untuk usir orang. Tapi maaf sekali untuk hari ini karena tidak bisa layani kamu. Kamu terlalu sungkan. Bisa bertemu denganmu, suatu kehormatan besar bagiku. Kalau ada kesempatan, aku mau traktir kamu makan lain kali. Kak Cynthia, orang terkenal seperti Pak Sam, kenapa begitu sopan pada Gwen? Lagi pula di jamuan makan dan lelang hari itu, kemunculan Gwen juga aneh sekali. Sebenarnya dia itu siapa? Jangan-jangan, sebenarnya dia... Sylvia, kamu jangan khawatir dulu. Tadi Pak Sam bukannya sudah bilang tempat ini milik keluarga Lilian. Mungkin saja setelah Pak Henry putus dengannya, dia dikasih uang perpisahan. Dan juga dikasih jadi manajer toko di sini. Bukankah cuma manajer toko tidak ada bedanya dengan pelayan? Bukannya sama-sama layani orang. Tunggu saja, lihat bagaimana aku akan kasih dia pelajaran. Karena kamu manajer di sini. Kalau begitu, tolong pilihkan aku sepasang sepatu. Beberapa hari lagi aku mau pakai sepatu itu untuk ambil surat nikah. Yang itu saja. Gimana menurutmu? Sudah, kamu bisa layani aku dengan pakaian itu. Layani kamu? Apa kamu layak? Beraninya kamu bicara begitu padaku. Kamu tahu tidak, aku ini pelanggan. Toko kami punya aturan sendiri. Kecuali kalian belanja hari ini sampai 100 miliar, manajer toko kami akan melayani kalian langsung. Kalau tidak, silahkan pergi dari sini ya. Apa? 100 miliar? Kalian kan putri keluarga Hayati dan konglomerat Caunara. Mana mungkin sih kalian tidak punya 100 miliar? Tentu saja kami punya 100 miliar. Bukan cuma 100 miliar saja. Kak Cynthia, cepat beli semua barang yang ada di sini. Tunjukkan kemampuanmu. Sylvia, kamu sudah lupa. Aku sudah habiskan 80 miliar untuk lelang kemarin. Aku sekarang tidak punya uang lagi. Tidak punya uang ya? Tidak punya uang ngapain sombong sekali di sini? Benar-benar bikin orang ketawa saja. Hei, kamu ngapain? Sylvia, apa yang kamu lakukan? Gwen, kamu sendiri yang cari masalah. Siapa suruh kamu hina aku? Toko ini, jangan harap kamu bisa buka lagi. Satpam. Lepaskan aku. Gwen, berani sekali kamu tangkap aku. Aku tidak akan biarkan kamu begitu saja. Sebenarnya aku malas sekali hiraukan kamu. Tapi yang jelas, kamu seharusnya tidak berbuat seperti ini di tokoku. Siapa yang mau kamu takuti? Gwen, kamu itu cuma selingkuhan murahan. Berani sekali kamu ancam aku di sini. Cuma toko biasa saja. Rusak ya rusak saja. Paling-paling aku ganti rugi saja. Kamu kira aku tidak sanggup uang segitu saja? Kalau aku bilang nilainya 160 miliar, apa kamu masih bisa bayar dengan mudah? Apa? Mana mungkin? Cuma toko biasa saja, mana mungkin nilainya sampai 160 miliar? Kamu kira siapa yang kamu takuti? Tas yang baru saja kamu rusak itu semuanya edisi terbatas di dunia. Sylvia, waktu kamu berbuat onar, apa kamu tidak mikir akibatnya? Kalau kamu tidak percaya, tidak masalah kok. Kita bisa lapor polisi. Biar polisi yang urus. Jangan lapor polisi. Benar. Kalau kalian berani lapor polisi, aku akan lawan kamu habis-habisan. Tidak berguna, buat masalah saja. Gwen, soal tadi memang kami yang salah. Tapi dia masih muda, belum paham apa-apa. Kalau ada masalah cari aku saja. Bisa tidak kamu lepaskan dia? Diam! Kamu pikir kamu siapa? Sylvia itu bukan orang baik. Tapi kamu malah lebih parah. Ikut campur dalam pernikahan orang lain, rebut suami orang. Sekarang kamu pura-pura kasihan. Mau pamer ke siapa? Hati-hati, kamu tidak apa-apa kan? Kak Chandra, aku gak apa-apa. Aku rasa Gwen dan temannya juga bukan sengaja dorong aku.
Kak Chandra, aku nggak apa-apa. Aku rasa Gwen dan temannya bukan sengaja mau dorong aku. Kamu ngomong apa sih? Barusan aku tidak pakai tenaga, dia sendiri yang jatuh ke belakang. Diam. Aku sendiri lihat kamu yang dorong dia. Dia itu sedang hamil. Mana mungkin dia bercanda dengan tubuhnya sendiri. Chandra, tidak salah kamu mau lindungi orang yang kamu cintai. Tapi kalau kamu berani sakiti sahabatku, aku pasti balas kamu berkali lipat. Justru dia yang dorong Cynthia dengan kasar. Chandra, sudah aku bilang aku tidak dorong dia. Kamu tuli ya? Dia memang selalu begitu. Kalian jangan ngomong begitu ke Kak Chandra. Ini semua salahku dan Sylvia. Kalau ada masalah, cari aku saja. Bisa tidak lepaskan Sylvia? Benar, Kak. Ini semua gara-gara Gwen. Dia bahkan suruh orang buat pukul aku. Tolong selamatkan aku. Seluruh tubuhku sakit sekarang. Sakit sekali. Gwen, lepaskan adikku. Aku akan ganti rugi 160 miliar. Tapi kamu pukul orang itu tetap salah. Kamu kok kejam sekali sih? Aku kejam. Maksudku, sekesal apapun kamu, tidak seharusnya kamu pukul orang. Chandra, adikmu dan Cynthia yang duluan hina aku. Bahkan juga hancurkan barang di tokoku. Sekarang kamu malah bilang aku yang kejam. Menurutku, kamu itu pria yang paling kejam di dunia ini. Kalau mau aku lepaskan Sylvia boleh aja. Tapi kamu harus setuju satu syarat dariku. Syarat apa? Surat perjanjian cerai. Kamu udah lama tidak tanda tangani itu. Kebetulan hari ini kamu ada di sini. Sekarang juga ikut aku ke kantor catatan sipil. Untuk cerai. Pak Chandra, cepatlah. Aku sedang buru-buru. Tunggu sebentar. Gwen, kamu benar-benar sudah pikir dengan matang. Maksudmu apa? Gimana pun, kita pernah jadi suami istri. Aku sudah pikir dengan seksama. Selama 3 tahun ini, kita memang jarang berkomunikasi. Tapi aku bersedia kasih kamu kesempatan. Kalau kamu mau minta maaf padaku, tentang kamu selingkuh dengan Henry di Dubai, dan juga pukul Cynthia, termasuk semua kejadian hari ini, aku bisa saja tidak permasalahkan itu. Gwen, apa sih maksud pria ini? Jangan-jangan dia masih belum rela lepaskan kamu. Chandra, kamu tidak pikir aku sedang bercanda kan? Jangan terlalu narsis jadi orang. Lalu, dulu kamu mati-matian mau nikah denganku, bahkan mau punya anak denganku. Apa itu palsu? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Dulu aku rela kasih semua milikku untukmu. Tapi gimana dengan kamu? Kamu malah buat Cynthia hamil. Sekarang kamu malah ngomong begini padaku. Jangan-jangan kamu mau Cynthia jadi istri mudamu kan? Kalau kamu keberatan, aku akan selesaikan urusan ini dengan Cynthia. Sudah cukup, Chandra. Hubungan kita sudah selesai. Kamu sudah pikir dengan matang ya? Setelah tinggalkan aku, kamu bukan lagi wanita keluarga Hayati. Hidupmu tidak akan semewah dulu lagi. Kamu yakin mau hidup susah dan miskin? Kamu tidak mungkin kira aku nikmati hidup enak di keluargamu kan? Menurutku, aku cuma jadi budak di sana, jadi pembantu gratis. Setiap hari aku harus dihina oleh ibu dan adikmu. Meski aku nanti harus jadi pengemis, aku tetap tidak akan menyesal. Kamu, jalani saja hidupmu baik-baik dengan Cynthia. Aku merasa jijik dengan pria bekas orang lain. Aku jijik dengan pria bekas orang lain. Kamu jijik sama aku, terus kamu sendiri baru saja cerai dariku. Kamu langsung dekat sama pria lain. Apa kamu merasa dirimu lebih baik? Yang kamu maksud itu si Henry kan? Hubunganku sama dia memang jauh lebih dekat daripada sama kamu. Kamu sudah tidur bersamanya kan? Tentu saja, aku juga tidak mau sembunyikan ini dari kamu. Kami udah saling kenal sejak kecil. Kami juga udah pernah tidur bersama beberapa kali. Jangan katakan lagi. Dia benar-benar baik dan lembut sekali pada. Kalau bisa, aku benar-benar mau. Kusuruh kamu jangan lanjutkan lagi. Apa kamu tidak apa-apa, Pak? Di sekitar sini ada rumah sakit. Aku akan bawa kamu ke sana. Tidak perlu. Aku pergi sendiri saja. Ada apa sama Chandra? Jangan-jangan dia benar-benar marah sampai muntah darah. Dia itu orang yang tidak punya perasaan. Mana mungkin dia marah sama aku? Tapi kamu yang benar saja. Untuk apa kamu ngomong gitu buat dia marah? Kalau aku jadi pria dan tahu pacarku tidur sama pria lain, aku juga pasti marah. Aku juga tidak salah ngomong kan? Dari kecil aku memang suka main-main. Kakak selalu temani aku tidur tiap malam. Ayo pergi, lihat dia kayak gitu. Sepertinya caranya gagal lagi. Baiklah, ayo pergi. Gwen, orang yang kamu cintai itu memang Henry ya? Kak, ini lagi ngapain sih? bantu kamu merayakan akhirnya cerai sama si pembawa sial itu. Sekarang kamu sudah bebas.
Sekarang kamu sudah bebas. Chandra, sudah 3 tahun. Akhirnya si pembawa sial itu pergi juga dari keluarga kita. Lalu, kapan kamu akan nikahi Cynthia? Ibu harap bisa segera gendong cucu. Aku belum bercerai dengannya. Jangan bahas soal ini lagi ke depannya. Chandra, apa maksudmu? Jangan kamu masih belum bisa lupakan wanita itu. Lalu, gimana dengan aku dan anakku nanti? Sudah cukup. Menurutku, kamu lebih tahu tentang anak atau tidak. Jangan salahkan aku kalau marah nanti. Tapi, Gwen sudah beberapa kali berselingkuh darimu. Sebelumnya dengan pria bernama Leno itu. Sekarang malah sama Pak Henry. Apa pantas kamu begitu baik sama dia? Ku kasih tahu kamu untuk terakhir kalinya. Kamu tidak perlu ikut campur. Chandra. Kenapa kakak malah marah? Jangan-jangan dia tidak mau nikahi Kak Cynthia. Cynthia, kamu jangan salahkan Chandra ya. Dia bukan sengaja mau abaikan kamu. Mungkin dia masih trauma dengan pernikahan sebelumnya. Kalau suasana hatinya sudah baik, pasti dia akan lamar kamu. Kak Cynthia, aku punya cara agar kakakku bisa segera nikahi kamu. Apa yang terjadi? Bu Gwen, Bu Desi, kalian lihatlah ini. Nyonya muda dari keluarga kaya bermarga L yang jabat sebagai sekretaris awalnya naik status dari selingkuhan jadi istri sah. Tapi karena tamak dia pura-pura dinas ke luar negeri demi dekati orang kaya di Dubai. Dan berniat jual rahasia perusahaan untuk dapat keuntungan. Untungnya semua itu diketahui oleh CEO, akhirnya dia dipecat dan diusir. Kabarnya wanita itu mantan sekretaris dari grup Hayati. Namanya Gwen. Memang tidak tahu malu. Wanita ini benar-benar jahat. Dia bahkan pukul mertuanya. Benar-benar keterlaluan. Apaan sih omongan mereka ini? Sekarang semuanya sedang berkomentar tentang Bu Gwen, bahkan juga udah pengaruhi saham perusahaan. Chandra brengsek itu benar-benar keterlaluan. Beraninya dia sebarkan berita seperti ini. Apa dia mau hancurkan reputasimu? Sepertinya bukan Chandra yang lakukan ini. Walaupun dia bukan orang baik, tapi dia tidak akan pakai cara sekotor ini. Jangan-jangan ini ulahnya Cynthia. Mereka keterlaluan sekali. Dulu sudah rebut suamimu, sekarang malah sebarkan gosip buruk seperti ini. Kamu jangan panik dulu. Aku akan cari orang untuk hapus semua berita buruk ini. Jangan hapus beritanya. Orang malah akan makin curiga kita sembunyikan sesuatu. Lalu, kamu mau gimana? Ku dengar besok malam pesta ulang tahun mantan ibu mertuaku. Waktu itu tiba, semua keluarga kaya di Bintar akan hadir. Kita harus siapkan kejutan spesial untuknya. Kali ini semua berkat ide dari Sofia. Reputasi si Gwen itu benar-benar sudah rusak. Tapi, apa kalian yakin ini cukup aman? Apa tidak akan ketahuan? Tenang saja, aku selalu hati-hati, tidak akan ketahuan kok. Sylvia, ini model terbaru musim ini. Kuberikan padamu. Pakailah. Bagus sekali. Terima kasih Kak Cynthia, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Nyonya Rati, aku sudah dengar semua beritanya. Tidak disangka menantumu yang tampak penurut itu ternyata hatinya sejahat itu. Terima kasih Nyonya Ratna. Syukurlah wanita rendahan itu sudah pergi dari keluarga ini. Mulai sekarang, aku punya Cynthia saja sudah cukup. Kamu terlalu memuji, Bu. Tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik ke depannya. Berusaha untuk jadi menantu yang baik. Memang Kak Cynthia yang terbaik. Orang seperti Gwen itu tidak pantas jadi kakak iparku. Dulu kalau bukan karena dia ganggu hubunganmu dengan kakakku pasti tidak akan nikahi dia. Tidak disangka dia berani selingkuh sama pria lain. Memang tidak tahu malu. Menurut kalian, dia murahan sekali tidak? Kalau soal murahan, di dunia ini tidak ada yang semurah kamu. Kenapa tidak lanjut ngomong? Gwen, ini rumahku. Siapa yang izinkan kalian masuk? Lagi pula, aku tidak salah bicara kok. Kakakku sebentar lagi akan nikahi Cynthia. Orang sepertimu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Kak Cynthia. Menggoda suami orang bahkan sampai hamil. Memalukan sekali kelakuannya. Gwen kesayanganku memang tidak bisa dibandingkan dengan Cynthia. Cukup. Gwen ini orang yang tidak berguna. Sedangkan Cynthia bisa berikan keturunan untukku. Apa Gwen bisa? Hari ini pesta ulang tahunku. Kalian tidak diundang di sini, jadi cepat keluar. Tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik dengan keluarga Hayati. Malahan kalian yang terus ganggu aku. Sengaja jelek-jelekan aku di luar. Sekarang, aku mau ungkap kebenarannya di depan semua orang. Gwen, apa maksudmu ini? Kamu mau ngapain? Gwen, apa maksudmu ini? Kamu mau ngapain? Halo semuanya. Aku pengacara yang ditunjuk oleh Nona Gwen. Aku yakin pasti kalian sudah dengar
banyak rumor buruk tentang Nona Gwen. Hari ini aku datang ke sini untuk berikan klarifikasi. Ini jadwal harian Nona Gwen di keluarga Hayati. Mulai dari jam 6 pagi, dia harus bantu adik iparnya untuk berdandan. Sajikan teh untuk ibu mertua, setelah pulang kerja jam 6 sore dia masih harus kerjakan pekerjaan rumah. Bahkan harus siapkan air untuk cuci kaki ibu mertua. 3 tahun berlangsung tanpa henti. Tidak hanya itu saja, Nona Gwen juga bertanggung jawab atas makanan keluarga Hayati. Cuci pakaian, bahkan pakaian dalam. Keluarga Hayati perlakukan menantunya seperti pembantu ya, Nyonya Rati. Apa ini semua benar? Ini semua cuma omong kosong. Aku bisa bertanggung jawab secara hukum atas semua yang aku ucapkan. Lalu, para pembantu dan kepala pelayan dari keluarga Hayati bisa disaksi. Diam kamu. Gwen, makan dan bajumu dari keluarga Hayati. Memang kenapa kalau aku suruh sedikit? Kalau bukan karena keluarga Hayati, apa kamu bisa hidup mewah seperti ini? Nona Gwen tahu kamu akan buat keributan. Jadi dia sudah siapkan ini secara khusus. Ini kontrak saat Nona Gwen bergabung ke grup Hayati dan beri keuntungan bagi grup Hayati nilainya 2 triliun. Apa? 2 triliun? Nyonya Rati, kamu tidak bilang menantumu ternyata sehebat ini. Menantu sebaik ini, keluarga Hayati malah perlakukan dia seperti itu. Aku saja tidak tahan dengarnya. Kalian jangan asal dengar omongannya. Semua yang mereka katakan itu bohong. Aku bisa bertanggung jawab secara hukum atas semua yang aku katakan. Nyonya Rati, kamu berani tidak? Nona Gwen sudah lakukan begitu banyak hal. Keluarga Hayati sama sekali tidak hargai kebaikannya. Tidak hanya menghina Nona Gwen. Mereka juga biarkan Nona Sylvia untuk rusakin toko milik Nona Gwen. Gwen, apa kamu tidak capek? Memang aku yang rusakin tokomu. Tapi kakakku sudah ganti rugi kan? Lagi pula, bukankah masalah itu sudah berlalu? Memang masalah itu sudah lewat. Tapi kamu dan Cynthia sengaja putarbalikkan fakta. Kalian sebarkan rumor buruk dan cemarkan namaku. Hal itu sudah merusak reputasiku. Dendam lama dan baru semuanya akan kubalas. Silakan kalian berdua ikut aku ke kantor polisi. Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tidak mau kantor polisi. Percuma saja kalian melawan. Kami sudah temukan bukti di kantor berita. Di surat itu ada nama Sylvia dan Cynthia tertulis di sana. Tidak mungkin. Jelas-jelas itu anonim. Oh, berani sekali kalian pancing aku bicara. Ternyata dugaan Bu Gwen tepat sekali. Kamu ini dulu rebut pria, sekarang malah celakai orang. Emang wanita murahan. Sylvia dan Cynthia. Nona Gwen orangnya berhati besar. Ada 2 pilihan untuk kalian. Pertama, pergi ke kantor polisi dan serahkan diri. Kedua, kalian langsung ditangkap seperti tahanan. Kamu? Gimana nih, Bu? Gwen, ini rumah keluarga Hayati. Jangan kira karena bisa bawa orang kamu bisa senaknya bikin ribut. Pengawal, usir mereka semua dari sini. Kalau kamu berani datang lagi, kamu bakal mati tanpa disadari. Mana pengawalnya? Apa semuanya sudah tuli? Sudah cukup.